karena di sana akan menampung koreksi modul 2, 3 dan modul seterusnya. Ya, silakan. Baik, Pak. Permisi Pak, ini katanya Zaki belum diaksep Pak. Zaki suruh keluar lagi, nggak ada keluar masuk lagi Pak. Oh iya Pak. Nggak muncul juga Pak. Iya, suruh keluar dulu lagi terus coba connect lagi. Belum muncul. Nah, ini Zaki udah muncul. Ya, Reza, silakan. Coba tampilkan dulu total yang paling bawah, total aset. Nah, sekarang saya ingin di R79 ya, tulis sama dengan R79. Ya, klik sama dengan ya, kemudian pindah ke sheet A22. Coba ke bawah lagi, klik di L30 ya, total. Ya, enter. Oke, terus tunggu. Coba taruh kursornya di L80. Taruh kursornya di L80 sama dengan ke R72 minus R79. Ulang sama dengan R72 ya, R72 minus R79. Enter. Terus di kirinya dikasih keterangan. Di samping itu ya itu kesetaraan selisih. Oke, di atasnya kasih keterangan yang di itu total pasifa. Ya, tolong semua siswa ya membuat seperti ini. Dan tolong cari selisihnya. 15 menit ya, kita off dulu sambil mencari selisihnya semua siswa. Ya, sehingga nanti kalau kita udah bahas dengan kelompok 3, udah sepakat dengan jurnal koreksinya, rumusnya udah benar. Ya. Ini jam 10.10. Ya, jam 11 kurang 5 lah kita ketemu lagi. Ya, tolong cari selisih seluruhnya ya. Pastikan udah di-link ke jurnal koreksinya, kemudian rumusnya udah dijumlah, dan sudah ada cek selisih. Ya, semuanya mencari cek selisih. Kalau ada selisih berarti ada rumusnya yang kurang atau linknya yang kurang pas. Ya, silakan di-off-kan kameranya. Waktunya sekitar 15 menit ya. Semuanya cari. Ini ada file cadangannya kan? Saya dulu aja. Terus dulu file cadangannya, ini coba dibuang. Kalau sebelum koreksi juga nggak balance ya berarti rumusnya yang belum pas. Kita belajar Excel dulu lagi sedikit ya. Harus nggak perlu kita ulang Excelnya.
coba yang di liabilities. Dua. Ya, bohong juga semua koreksinya. AB. Oke, lagi. Pastikan ya. Rumusnya udah benar. Nah, ya. Masukkan koreksi per nomor, lihat ada selisih nggak? Kalau ada selisih berarti penempatannya. Oke. Halo Kamuti. Ini rencana seperti apa? Kita langsung masuk ke buku 1 dulu Pak. Lihat sosoknya deh. Untuk daftar sediaannya yang disediakan oleh saudara. Mulai dari situ Pak. Minggu lalu. Ya. Setelah tujuan audit, kita lihat langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ya, ini kita balik ke teori kita. Ya. Jadi di samping UTS, kita sudah belajar semua teorinya. Terakhirnya kita membuat program audit. Ya. Ada tahapannya pada saat sebelum UTS kita membuat program audit. Nah, sekarang kita lihat dalam praktikumnya, kita akan eksekusi tujuan audit. Tujuan audit ada di buku 1 itu kan, yang ini apa tujuan itu kita pikirin langkah-langkahnya. Nah, di buku 2 langkah-langkah itulah yang akan kita jalankan, aktif kita jalankan. Ya, jadi kita balikkan lagi ke teorinya bahwa kita dalam audit cukup ada rencana yang akan kita jalankan, yaitu yang tertuang dalam program audit merupakan langkah untuk mencapai tujuan audit kita. Tujuan audit itu kan mencukup assersi manajemen tentang laporan maupun penyajian dan pengungkapan. Menjadi tujuan audit. Spesifik dalam karena kita perusahaan dagang terkait dengan audit harga pokok jualan, karena itu nanti terkait dengan dan terkait dengan masing-masing akunnya dari tujuan audit yang kita sudah tetapkan, kita eksekusi langkah-langkah auditnya, ada kertas kerjanya, kita assess apakah kertas kerja kita itu sudah memenuhi kriteria kertas kerja yang menyimpulkan, ya, relevan, reliable, dan cukup. Ya, sehingga kita buat kesimpulan kalau memang sudah anggap cukup. Ya, jadi urutannya tujuan audit ada di buku 1, kemudian langkah audit atau prosedur audit ada di buku 2. Setelah itu baru dari langkah audit itu lihat hal yang sudah dilakukan kan ada di buku 2 data-datanya. Gitu aja ya, supaya konsisten setiap kali
presentasi seperti itu untuk menunjukkan bahwa audit itu gampang, hanya ikutin aja program auditnya. Dan membuat program auditnya kita udah belajar. Oke, silakan. Jadi seperti kita bahas dulu tujuan auditnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Ini mungkin bisa Gabriel membacakan ini. Untuk yang pertama itu ketersediaan. Satu, semua persediaan yang dicatat memang benar ada pada tanggal neraca atau eksistensi. Dua, semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam register persediaan atau minus. Tiga, semua persediaan milik perusahaan atau ownership. Empat, persediaan dinilai sesuai dengan kesepakatan yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten atau evaluasi. Lima, pos-pos persediaan telah diklasifikasi dengan tepat atau classification. 6. Semua persediaan telah dicatat dengan visa batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat atau 7. Jumlah rincian persediaan dalam bentuk persediaan sesuai dengan bursa atau mechanical cost. Dan yang terakhir itu semua persediaan yang menjadi jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan. Yang pertama, ketepatan penetapan laboratorium tergantung pada tepat dan konsistennya penetapan beban pokok penjualan serta penilaian persediaan dan adanya tujuan tepat. Kedua, perhitungan laba rugi khususnya yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok telah dilakukan dengan layak pada dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait. Tiga, penyajian harga pokok dalam laporan keuangan harus sesuai dengan sifat harga pokok sendiri. Misalkan, perdagangan manufaktur dan didukung dengan klasifikasi yang tepat seperti classification, presentation, and disclosure. 4. Pengeluaran barang yang dijual berdasarkan persetujuan jabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar-benar merupakan beban perusahaan. 5. Semua beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap serta tepat dalam visa batas pada periode tersebut. Bisa nggak coba yang tadi tujuan audit yang pertama terkait dengan persediaan, misalnya nih 1, 2, 3, 4, 8 atau 1, 1 barangkali deh. Eksistensi ini langkah auditnya apa? Mungkin munculkan di program auditnya. Ini kan tujuan. Untuk mencapai tujuan nih, apa yang ada di kepalanya auditor untuk mencapai tujuannya? Benar akan dalam bentuk langkah-langkah kan? Ya sebelum langkah-langkah itu kita eksekusi. Eksistensi sama completeness. Ini langkahnya apa? Secara teori dulu deh. Mungkin bisa seperti mengidentifikasi posisi seperti atau langsung lihat ke program auditnya. Iya Pak, program auditnya. Ke yang buku 2. Iya, Pak. Oke. Tadi ada eksistensi bahwa persediaan itu memang ada. Yang kedua, completeness bahwa semua persediaan itu dilaporkan di neraca. Kalau tadi bahwa yang di neraca itu memang ada, kalau sekarang semua yang ada memang dilaporkan di neraca. Gimana tercermin di langkah-langkah ini untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin bisa eksekusi. Ya. Mungkin bisa dengan prosedur seperti meminta daftar posisi persediaan yang catat nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga pertanggal pembelian persediaan. Itu dari poin 1. Itu mencapai tujuan audit yang mana itu? Eksistensi, Pak. Eksistensi kita meminta daftar. Berarti kan belum lihat barangnya itu. Mungkin itu melakukan perhitungan fisik Pak. Jadi yang di sini bagus. Jadi meyakinkan ini nanti diposting di FF Pak. Jadi meyakinkan adanya lengkapnya kita melakukan inventory taking. Ini langkah 1 ini kita akan bisa membuat kesimpulan apakah inventory yang dilaporkan di balance sheet, statement of financial position
itu memang ada apa enggak? Kita lihat nanti pada saat perhitungan fisik persediaan. Kemudian pada saat kita perhitungan fisik persediaan, apakah semua barang itu dilaporkan ke neraca? Ya. Itu kita akan cek, ya. Ada enggak yang ternyata enggak masuk, ya. Artinya perhitungan fisik ini bisa menjawab dua tujuan tadi, ya. Termasuk ada enggak barang yang ternyata udah rusak sebetulnya, harusnya harganya turun, ya. Kita lihat nanti pada saat kita perhitungan fisik, ya. Mungkin perhitungan fisik belum bisa menjawab apakah barang yang kita lihat pada saat stok opname tadi milik perusahaan apa tidak. Nah, itu kita mungkin perlu ada tambahan langkah di dalam perhitungan fisik, yaitu melakukan tanya jawab dan juga mungkin melakukan pengecekan dokumen, ya, sehingga bukti perhitungan fisik, bukti tanya jawab, bukti dokumentasi, kita merasa cukup membuat kesimpulan terhadap tujuan yang sudah kita tentukan tadi. Oke, balik lagi ke tujuan tadi. Ya, lanjut. Jadi untuk yang persediaan harga pokok, persediaan tidak jelas ya, artinya existing, complete, ownership, klasifikasi, cut off, ya, disclosure dan beban pokok. Beban pokok penjualan untuk yang pertama itu ketepatan penetapan laba pokok tergantung pada tepat dan kondisi cadangan penetapan beban pokok penjualan serta penilaian persediaan dan harga jual yang tepat. 2. Perhitungan laba rugi khususnya yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok telah dilakukan dengan melihat harga dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya terkait. 3. Penyajian harga pokok dalam laporan keuangan harus sesuai dengan sifat harga pokok sendiri, misalkan perdagangan atau manufaktur dan didukung dengan klasifikasi sifat. 4. Pengeluaran barang yang terjual didasarkan atas tujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar merupakan beban perusahaan. 5. Semua beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap serta tepat dalam sisa batas pada periode yang disampaikan. Ya. Kewajiban. Semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. 2. Utang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan. 3. Sisa batas telah dilakukan dengan tepat. 4. Diklasifikasikan dengan benar. 5. Jelaskan secukupnya mengenai kebenarnya kewajiban gantung dan bersyarat, termasuk kemungkinan membayar pajak atau misalnya ada kemungkinan pembagian atas kesusahan lingkungan hidup. Kemudian perjanjian yang penting sehubungan dengan pembelian aset tetap, masa berlaku tetap kredit, dan lain-lain. Kemudian kewajiban yang besar dan tidak lazim yang timbul setelah tanggal neraca dan hal-hal penting lainnya. Ya, jadi itulah menjadi tujuan audit kita, sehingga berikutnya kita pikirkan bagaimana langkah untuk mencapai tujuan. Oke, sekarang program auditnya, langkah-langkahnya. Tadi, ya, silakan. Oke, langkah 1. Langkah 1. Jadi ini salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Nah, nanti ini diposting di FF1. Jadi yang pertama itu pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai layakannya itu diberi catatan kita lakukan. Ya, misalnya ya ini kita sebelum kita datang ke lokasi, kita minta dulu rencana, kan yang akan melakukan perhitungan fisik itu klien, kita mendampingi, ya. Kalau ada yang kurang mantap, kita menghitung sendiri, tapi kita nggak akan menghitung seluruhnya sendiri, ya karena kan persediaan itu banyak, ya mungkin kita hanya sampel beberapa. Nah, kita minta dulu, artinya kalau ini dia jual spring bed berbagai ukuran, nah kita mesti tanya dulu,
itu cara menghitungnya, apakah gudang yang berantakan itu akan dihitung satu-satu? Itu 3 hari nggak selesai, itu seminggu juga nggak selesai. Atau kita udah minta mereka buat rencana, ya dikelompokkan, ya artinya kalau premium convert 160 ada 262 unit, kumpulin satu tempat. Kemudian superior mungkin kumpul satu tempat. Nah, baru mungkin nanti mereka akan menghitung per kelompok-kelompok. Nah, itu rencana yang mesti kita setujui dulu sebelum berangkat ke lapangan. Kalau menurut kita belum efektif, belum efisien, ya mereka minta menyesuaikan dengan usulan kita. Ya, sehingga pastikan biasanya kita 1 maksimal 2 hari di lapangan. Karena kan ada biaya juga itu kan. Ya, nggak minta waktu. Ya. Pengalaman saya buat ya beberapa pengajar lah ya di sana yang diminta SKK Migas untuk memeriksa persediaan perusahaan minyak ya. Itu tahun lalu saya ke Exxon bagus ya, mereka sudah mengumpulkan barang-barang walaupun hari terakhir ternyata ada beberapa barang yang nggak ketemu, harusnya saya udah pulang jadi tertunda sehari ya. Itu yang sudah bagus. Tahun sebelumnya lebih parah lagi karena naruhnya berantakan, artinya berjam-jam juga nggak ketemu tuh angkanya juga berapa sih stoknya. Ya, itu menjadi catatan supaya diperbaiki tentunya. Nah, ini sebelum stok take, ya kita sudah minta dulu rencananya. Ya walaupun rencana ternyata bagus, di lapangan bisa saja berbeda. Oke. Ya, jadi itu yang kita perlu pelajari dulu. Ya. Naruh persediaannya berantakan apa enggak, suruh rapikan dulu ya. Sehingga begitu datang hitungnya mudah, cepat ya, lancar. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Oke, itu mana sudah coba lihat tampilkan yang sudah diminta daftarnya. Daftar Nomor 80 tampilkan. Ini. Yang sudah kita minta ya. Nama, barang, ya, kode barang, jumlah, harga satuan, rupiahnya ya. Oke. Berikut. Lalu yang ketiga, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur visa batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Nah, ini mana yang kita minta surat jalannya? Tanda terima barang, mungkin yang coba TOC barangnya ada tanggalnya. Di TOC, Pak. Coba lihat itu ada itu tanggal berapa itu? Di OC 3 ini, Pak. Ya, coba lihat itu tanggal berapa itu? Ini adalah bulan. Akhir bulan. Oh, kelamaan ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Artinya minimal kita yang bulan Desember aja itu kita lihat ya tanda terima barang, kemudian barang yang keluar. Oke, ya lanjut. Lalu langkah selanjutnya, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Ya, tentunya perlu kita ini di Excel apa di PDF-nya ya? Ini di PDF, Pak. Yang di Excel nggak ada? Oh, di Excel, Pak. Ya, biar bisa langsung dikasih contoh atau kasih referensinya. Nah, ini. Yang ketiga ini. Iya, coba. Iya. Itu ya, sudah contoh yang dikerjakan. Ya, jadi kalau dikerjakan contoh, kalau ada kertas kerjanya, ya dikasih kode indeksnya seperti FF1 tadi ya, itu ada kertas kerjanya. Oke, lanjut. Lalu pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Ya, artinya pada saat kita stock taking ya, menghitung persediaan, jangan sampai sudah kita hitung, udah gitu diambil lagi untuk dijual atau datang lagi yang baru,
kita jadi bingung nantinya, ya, supaya kita bisa misalkan mana yang sudah kita hitung ulang, mana yang sudah kita hitung, mana yang belum kita hitung, ya. Oke. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara SAM atau terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Ya, jadi yang melakukan perhitungan fisik itu kan klien, auditor mengamati, observasi. Tapi kalau barangnya besar-besar, mungkin auditor perlu ikut atau bahkan menghitung sendiri juga, ya. Apalagi pembukuannya besar gitu, nilai besar, apalagi dalam kotak, ya mungkin kita perlu minta tolong dibuka, ya. Kita melihat kodenya. Jadi sekarang mungkin lebih gampang, ya. Saya cek di internet, ya cocok nih barangnya dengan kode yang ada gitu kan. Ya, jadi kita datang ke gudang, sudah punya rencana melakukan pemeriksaan fisik oleh klien dan kita setuju, ya kita dampingi. Ya, klien menghitung, ini tersusun rapi, 10 ke kiri, 10 ke kanan, 10 ke atas, berarti 100 unit. Kemudian masing-masing sudah sesuai dengan kelompoknya, ya, karena ini swing bed, mungkin lebih kotak-kotak gitu, ya. Ini kita tinggal mendampingi. Oke, nah kalau kita merasa harganya mahal nih, 1 juta lebih 1 unitnya, mungkin kita perlu mengecek dan menghitung langsung. Coba bukunya dibuka, kosong di dalamnya, coba lihat serinya, betul nggak ini kode barang yang mahal tadi, ya swing bed mahal. Sehingga kita lebih mantap, ya. Karena kadang-kadang persediaan perusahaan begitu banyak, ya, tidak mungkin auditor mungkin seluruhnya, ya. Pengalaman saya terakhir bantu SKK mereka minta 60%, ya kita ambil yang mahal saja, ya. Yang dalam kuantitinya 10.000, tapi kalau di 60% yang besar-besar, paling hanya 800. 900, ya itu bisa lebih cepat. Oke, lanjut. Selanjutnya, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan, dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Lalu selanjutnya, bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Lalu pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Jadi pelaksanaan instruksinya dicentang. Dan yang ini yang terakhir dapat dari bagian nomor 1, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan maju atau fast forward ke tanggal neraca. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca, maka lakukan prosedur penarikan mundur atau flashback ke tanggal neraca dan buat kertas kerja. Di sini kami tidak tentang. Ya. Lalu yang ini masuk yang kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Di sini tidak ada uji harga penilaian. Lalu perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Kita tidak memperhatikan metode sistem tahun lalu. Lalu periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan itu diperiksa, jadi dicentang. Lalu siapkan schedule utama, jadi schedule utama yang akan diserahkan kepada klien hasil audit itu nanti di persediaan itu di F di postingnya. Lalu minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca serta cocokkan dengan buku besar. Itu dicentang. Lalu lakukan penelaahan analisis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau usang atau obsolete. Nanti di posting di ARP 1.1 itu di modul 1. Lalu pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian Franco gudang si penjual untuk FOB shipping point atau pembelian Franco si gudang pembeli untuk FOB destination.
poin itu dicentang. Lalu di sini mendapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijanjikan. Jadi di sini kita tidak ada meminta konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Jadi tidak kita centang. Karena semua persediaan ditaruh di gudangnya perusahaan ya, tidak di luar gudang perusahaan atau gudang sewa nggak ada ya. Ya. Lalu di sini pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Di sini kami centang. Lalu yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang atau barang scrap itu tidak ada penyisihan, jadi tidak dicentang. Lalu pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditor dengan memperhatikan apakah ada persediaan dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditor. Di sini kita membahas tentang utang usaha terkait dengan pembelian persediaan, bukan untuk financing, jadi kita tidak centang. Oke, nah sekarang kertas kerja F. Tadi itu kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, coba tampilkan FF1-nya sama TOC-nya, TOC3. Nah, TOC3 udah, itu mengeksekusi langkah yang mana? TOC3 ini. Balik program audit. Dia mengeksekusi langkah yang mana? Eksekusi tadi yang cut off tadi bisa tuh. Ya. Yang di sini. Itu kan bisa. Kemudian TOC3 mengeksekusi coba itu ABC apa tuh? Matematikal tadi kan ada juga program. Coba lihat langkah berapa matematikal. Matematikal accuracy itu ada di tujuan tadi ya Pak, yang di buku 1 itu ya. Di sini ada nggak langkahnya, ada nggak coba? Pelajari minta daftar sebelum apabila berarti dia TOC ini masuk ke di sini Pak, kalau pembelian ya. Iya, sini. Memang TOC lebih banyak ke akun-akun laba ya. Oke, kemudian F1 deh, F1. Nah, ini hasil kan ini eksekusi dari langkah yang mana nih? F1. Ini tadi yang melakukan perhitungan fisik itu Pak. Minta daftar, coba lihat balik. Di sini tadi ada minta daftar. Iya, ini minta daftar posisi keuangan. Kemudian lakukan observasi itu. Ya. Kemudian bandingkan apa tuh barang-barang yang dihitung dengan saldo ke gudang. Ya. Berarti eksekusi yang itu ya. Oke, balik satu lagi. Ya, jadi program auditnya sudah ada. Ya. Nah, inilah hasil eksekusi dari program auditnya. Ya. Program auditnya 1, stock taking, tapi penjelasannya banyak apa yang dilakukannya. Ya. Dan ini dari daftar yang sudah diminta di halaman 80, ya, diambil kuantiti kartunya, kemudian dilakukan perhitungan realnya, dapat perhitungan real fisiknya, dan hasilnya bisa dijelaskan itu. Jadi daftar ini daftar pentingnya, daftar dari hasil stock taking, ya. Ini seharusnya ada satu lagi daftar yang namanya berita acara pemeriksaan fisik persediaan, ya, ditandatangan oleh klien, ditandatangan oleh auditor. Atas dasar itu baru auditor menyalin ke kertas kerja ini, ya. Isinya sama, artinya di kartu berapa, fisik berapa, selisih keterangan, ya, hanya ini format atas kerja audit bentuk standar,
Yang satu formatnya adalah bentuk berita acara, ya, angkanya sama semua. Jadi ini diambil dari yang realnya adalah berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh auditi dan ditandatangani oleh auditor. Nah, isinya gimana hasil pemeriksaan fisik? Di sini hasil pemeriksaan fisik jadi ada empat pos yang berbeda. Itu bagaimana informasinya? Coba di halaman 81 informasikan. Hasil pemeriksaan fisik. Di sini hasil pemeriksaan fisik itu ada ini. Ya. Oke. Jadi yang pertama ada empat pos yang berbeda, yakni yang di sini premium comfort. Ternyata yang berdasarkan catatan perusahaan itu 262, setelah dihitung ulang itu 272, jadi beda 10. Lalu di sini ada medium comfort 160 cm. Catatan apa selisihnya informasinya? Yang ini karena adanya barang konsinyasi, Pak. Oke, tampilkan tas kerjanya. Ini di sini. Konsinyasi keterangannya selisih karena konsinyasi. Oke ya. Artinya sudah ada penjelasan ya, termasuk mungkin auditor mengecek dokumen-dokumen konsinyasinya sehingga meyakinkan memang itu memang barang konsinyasi ya, sehingga auditor percaya ya. Dari penjelasan lisan, wawancara, inquiry, kemudian cek dokumen keluar masuknya barang konsinyasi, siapa yang nitip, tanggal berapa, bagaimana statusnya. Oke, lanjut lagi. Tulisannya lagi apa penjelasannya nomor 2? Perbedaan yang kedua itu ada medium comfort. Medium comfort berdasarkan pengakuan berdasarkan catatan perusahaan itu 91. Ternyata setelah dihitung ulang itu cuma 41. Itu karena apa ya? Itu karena di sini pada tanggal 30 Desember membeli 50 unit medium comfort 160 cm dari PT Iki. Nah, pesanan belum datang tapi udah dicatat duluan oleh pihak PETA. Padahal PETA menggunakan OB destination. Seharusnya belum dicatat tapi udah dicatat duluan. Jadi harus dikeluar. Iya, kerjanya lagi, balik lagi ke Excel. Keterangannya apa aja? Sini keterangannya pesanan pembelian pesanan pembelian belum datang. Artinya ini harus dikoreksi ya. Tolong yang dikoreksi kasih warna kuning. Yang kalau konsinyasi kan berarti tidak koreksi kan kasih warna hijau aja, perlu dikoreksi. Berbeda tetapi tidak perlu koreksi. Nah, yang koreksi kasih warna kuning aja. Artinya ini perlu koreksi. Nah, ini koreksinya gimana? Masuk ke usulan koreksi. Usulan koreksi itu medium comfort. Medium comfort itu ini Pak, yang ke-7. Nomor 7. Oh. Mau kelompok 2 terakhir nomor berapa? Itu kelompok 2 terakhir nomor 6 Pak, 1 sampai 6. Jadi saya lanjutnya ke 7. Coba lihat, coba munculkan versi nomor kelompok 2. Kelompok 2 ini kami ada di sini Pak. Di sini 1 sampai 6. 1 untuk mencatat yang PD rambutan. Yang kedua Bang Bini. Yang ketiga di sini ya red yang belum diterima dari PT Horas oleh PT Horas. Iya. Lalu yang keempat ini baca retur PT Manggis. Iya. Yang kelima ini yang mengini untuk mencatat terima kas yang telah dibayar PD Jambu. Yang kelima. Ini Pak. Coba kelompok 2, coba bisa konfirmasi usulan koreksinya. Kelompok 2, wakil kelompok 2, Clarissa. Ya Pak. Terus siapa aja? Ya, silakan. Ya kemarin kan udah dibahas Pak. Yang pertama, nomornya kita samakan ya. Nomornya kita samakan. Coba menurut nomor 2, nomor 1 apa kemarin koreksinya? Tolong semua juga samakan nomor ya. Jadi nomor koreksinya harus sama.
supaya kita bahasnya mudah. Iya Pak, sama nomor 1. Nomor 1 sama, nomor 2? Nomor 2 sama. Oke. Nomor 1 sama, nomor 2 sama, nomor 3? 3 sama Pak. Sama, oke. Nomor 4? Kayaknya beda. Iya, nomor 4 ada beda di nomor 5 ingat saya. Bang Bini ya. Nomor 4 itu yang sama hanya 9. Iya. Ini bukan 100 juta nih, belum sama nih. Iya. Yang 1 juta kan 40 juta kalau nggak salah. 40 juta itu nggak salah 40 juta. Itu nomor 5 diganti ke nomor 4 jadinya. Tolong disamakan ya. Kode koreksi juga sama, angka juga disamakan. Kalau merasa tidak cocok, kita diskusikan. Ini nomornya bukan nomor 5 Bang Bini, ganti nomor 4 dulu. Bukan, nomor koreksinya bukan nomor 5. Nomor koreksinya diganti nomor. Oke. Nggak usah dipindahin. Kasih nomornya aja diganti. Nomor koreksinya diganti. Ya, ganti nomor 4. Ya. Kemudian angkanya berapa kemarin? 40 juta ya? Kelompok 2? Iya Pak, 40 juta. Ya, tolong semuanya, ya semua mahasiswa koreksi ya. Samakan. Oke, kemudian nomor 5 apa koreksinya? Sebentar Pak. Ini kalau ini nomor Bang Bini nomor 4, ini nomor berapa Pak? Nomor 5 berarti. Saya itu nomor 5 ya? Halo, nomor 2? Kemarin digabung Pak. Ya, saya sebetulnya itu nomor 4 PT Manggis sama PT Manggis sama yang 40 juta itu digabung. Nomor 4 juga. Oke, nomor 4. Oke. Jadi nomor 4 adalah koreksinya cash Bang Bini terhadap akun receivable PT Manggis 40 juta. Lalu bawahnya debit retur penjualan PPN keluaran atas terhadap akun receivable PT Manggis 21 sama CEBS terhadap inventory 16 juta. Itu nomor 4. Oke, kalau gitu sebentar coba balik lagi nomor 3 kan saya nomor 3. Sales revenue VAT sama consumable ya. Ini yang PT apa Flores. Oke, Flores. Oke, kemudian nomor 4 ini ada 2 jurnal. Yang pertama adalah yang pembayaran Bang Bini ya 140 juta. Yang kedua adalah sales return-nya. Ini biar membingungkan, kita kasih 2 nomornya aja. Bang Bini nomor 4, yang sales return nomor 5. Ya, biar kita tolong konsisten ya. Kita sepakat dengan nomornya. Nomor 5 ya, biar masing-masing ada nomornya. Ada 2 jurnal. Ya, ini satu pembayaran kas, satu returnya ya. Ini hasil konfirmasi sebelumnya ya. Oke, jadi nomor 4 Bang Bini, nomor 5 sales return ya. Sales return itu ada 2 jurnalnya, itu satu paket memang. Yaitu accounts receivable dan juga cost of goods sold-nya ya. Cost of goods sold-nya angkanya kemarin berapa angkanya? 16 84 ini. 84 yang Oh, yang atas ya. Oke, yang ini 16 juta. Iya benar, 16 juta. Oke, ya. Sudah, berarti ada 5 nomor yang kita sepakati ya. Yang ini karena 2 jurnal yang terpisah, kita pisah kasih nomor beda. Ya, karena ceritanya beda. Kalau yang pembelian retur sama cost of goods ini kan satu sama ya. Oke, berarti sekarang akan lanjut ke nomor 6. Ya, nomor 6 adalah apa tuh? Izin bertanya mengenai jurnal koreksi yang kemarin itu
Itu yang nomor 5 sama nomor 6 belum. Kemarin baru dari 5 nomor. Yang PD Sirsa itu apa itu? Yang mana nih? Ya, itu apa itu? Nomor 6 ini nggak ada nih. Sama yang kemarin kelompok 2 juga tidak ada koreksi PD Sirsa. Nggak ada, tolong detail. Sama yang ini Pak, yang PD Jambu itu kemana? Kita ada koreksi. Tunggu, kita ada dulu ya. Kemarin kan kita sudah sepakat. Oke. Kita balik lagi yang nomor 1 coba lah. Nomor 1 koreksi PD rambutan dihapuskan kan? Oke. Nomor 2 kita koreksi flamingo ya. Oke, ya karena kurang ya. Dah. Nomor 3 kita koreksi karena ada yang harus dicatat ini kan. Oke, ini yang sama 84. Kemudian nomor bawah lagi nomor 4. Nomor 4 karena belum dicatat yang 40 juta ini kan. Iya. Ya. Kemudian nomor 5 karena ada retur. Udah itu aja yang kemarin. Yang PD Jambu itu Nggak ada. Yang ini yang 40 juta ini kenapa? Itu PT Manggis bukan PD Jambu. Yang 40 juta itu Manggis, bukan Jambu. Tolong dikasih keterangannya. Ya tolong kita sepakati semuanya biar tahap berikutnya kita udah nggak perlu bahas lagi ya. Oke. Jadi ini kemarin dari data yang ada, ya. Inilah usulan koreksi kita, ya, yang sebagian besar memang dari hasil konfirmasi dan sudah kita cek ke rekening orang Bank Bini di Modul 4. Dan juga sudah kita cek Modul 3 terkait dengan harga pokoknya, yaitu terutama dari harga pokok yang superior comfort 160 itu ya. Oke. Ada lagi yang mau dikonfirmasi yang lain teman-temannya? Clear ya, 5. Nah, sekarang kita koreksi ke modul 3, kita mulai dari nomor 6. Ya, silakan. Berarti ini 4 ya? Yang mana? Ini 5 ya? Yang mana? Berarti ini nomor 6 mulainya. Kan tadi udah 5 nomor. Kalau yang udah dikoreksi di sebelumnya, ikutin nomor sebelumnya. Dan di sini dikasih warna putih aja, artinya udah dikoreksi sebelumnya. Nggak usah diwarnain. Dia muncul tapi udah dikoreksi sebelumnya. Ya. Kasih warna putih aja. Putih aja, artinya tuh sudah dikoreksi sebelumnya. Ini ya, Pak? Ya. Kasih warna putih semuanya. Di usulan koreksinya kasih warna putih. Seluruh usulan koreksinya. Seluruh nomor ya, semua blok ya. Terus atas, terus lagi. Ini juga. Ya, itu juga. Itu juga itu putih. Artinya sudah dikoreksi di sebelumnya ya. Oke. Berarti sekarang mulai dari nomor 6. Ya. Nomor 6 itu tadi terkait dengan convert ya, medium convert 160 ya PT Yuki ya. Coba lihat atas kerjanya. Yang F1. Yang ini, Pak? Ya, itu yang kuning 50 itu kepada siapa tuh yang 50 tuh? Yang 50 tadi itu yang ini, yang dari PT Yuki. Oh, PT Yuki. Oke. Ya. Jadi nomor 6 itu ya. Oke. Tetap gimana usulan? Balik lagi ke ini. Perbedaan yang posisi 3 yang beda itu superior comfort 180 cm berdasarkan catatan perusahaan itu 85. Rupanya setelah dicek ulang ada 95. Oke. Ini
Ini pada tanggal 31 Desember 2012 telah dikembalikan 10 unit Super Comfort yang dibeli oleh PT Magis karena dikembalikan oleh PT Magis karena cacat. Dan reaktornya ini dikembalikan di luar jam kerja PT PTA, jadi ditaruh di luar dan belum dicatat. Ini kan udah dikoreksi di modul 2 kan? Yang ini red. Ya kan itu manggil tadi yang modul 2. Oh, dapat manggil tadi. Iya. Iya itu. Ya. Berarti udah clear itu. Ya. Karena nanti waktu di modul 2 sudah kita koreksi. Di modul 3 kita warna putih aja yang mau dimunculkan. Oke, berarti yang kuning pertama yang 550 itu pembelian belum datang. Ini kita koreksi nih. Ya, belum datang kok sudah kita catat. Berarti kan kita terlalu cepat mencatat. Barang belum ada kok sudah dicatat. Nah ini coba lihat di usulan koreksi yang 50 ini. 50 itu yang ini Pak. Ya, berarti itu nomor 6 ya. Ya. Jadi di core udah dicatat 47500 debit inventory kredit utang. Harusnya belum dicatat sehingga usulan koreksinya dibalik. Ya, utangnya di debit, inventory-nya di kredit. Nomor 6. Oke, ya. Balik ke FF1. Itu kasih keterangan biar nggak bingung deh sampingnya usulan koreksi nomor 6. Iya. Kan lagi di kolom G. Ya, sudah. Koreksi nomor 6. Oke. Nah, kemudian yang minus 10 itu? Minus 10 itu yang ini yang nomor 4. Reaktor. Ya, artinya kasih keterangan udah koreksi nomor 4 ya. Sebelum sudah dikoreksikan. Oke, berarti itu masuk di modul 2 ya. Oke, berikutnya ini gimana ceritanya? Coba lihat keterangannya. Keterangan di sini. Yang di sini yang terakhir itu yang Superior Comfort Plus 160 cm berdasarkan pencatatan perusahaan itu 77, ternyata setelah diulang itu 72. Jadi itu keterangannya apa? Pada tanggal 22 Desember telah diambil 5 Superior Comfort Plus 160 cm untuk promosi GBR BCA. Ya, artinya auditor mendapat penjelasan bahwa ini catatannya memang lebih besar, fisiknya lebih sedikit karena ternyata udah pernah keluar dari gudang hanya belum dicatat. Dan keluar dari gudang itu untuk promosi, nggak balik lagi kan? Sehingga harusnya udah dikeluarkan dari catatan perusahaan. Nah, usulan koreksinya gimana? Usulan koreksinya itu yang 5 ini, yang nomor 7 ya? Iya, nomor 7. Sebelumnya belum dicatat kan? Belum. Oke, tapi harusnya dicatat biaya promosi, biaya promotion expense pada inventory. Oke. Sehingga usulannya promotion expense pada inventory. Oke, clear ya. Kasih koreksi nomor 7. Oke. Jadi hasil stok op 6 ya memberikan usulan 4 koreksi ya, termasuk yang sudah 3 koreksi, termasuk yang sebelumnya sudah dikoreksi di modul 2. Plus 1 catatan bahwa selisih 10 unit ada barang konsinyasi. Tidak perlu ada koreksi apa-apa. Oke, kemudian F-nya kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini. Coba lihat program auditnya. Program audit. Maksudnya di F bawahnya kan ada sebuah kesimpulan. Coba lihat. Paling gua pelajari semua. Mungkin ini Pak yang sebagai utama ini Pak. Iya, ini harusnya termasuk buat kesimpulannya. Ya, ingin
schedule utama. Ya, schedule utama harusnya buat kesimpulan juga di sini sekaligus ya. Di situ belum ada ya. Apa yang bisa disimpulkan dari persediaan ini? Oh, di sini Pak, saya ada tulis di sini. Ya. Oke, ya. Jadi di sini menurut kami, saldo persediaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Oke, dasar auditor membuat wajar apa buktinya? Bukti auditnya? Informasi satu, bukti pemeriksaan fisik. Wajar itu dengan telah dilakukannya pemeriksaan fisik gitu. Ya, pemeriksaan fisik baru bisa membuktikan tujuan terkait dengan eksisten, lengkap, valuation bisa, ya, karena melihat barang setengah apa enggak, slow moving apa enggak. Tapi belum bisa membuat kesimpulan ownership, sehingga auditor perlu mengecek dokumentasi terkait dengan kepemilikan persediaan, seperti konsinyasi itu sendiri kan setelah dicek ke dokumentasinya juga, karena ada selisih tentu harus dicek dokumentasinya. Oh, ternyata ini konsinyasi, keluarkan, karena bukan milik perusahaan. Ya. Jadi pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan konfirmasi belum bisa membuat kesimpulan wajar, harus ada bukti lainnya. Makanya auditor kan bilang kombinasi bukti. Ya, jadi auditor kombinasi bukti baru buat kesimpulan wajar. Ya, kalau konfirmasi kemarin kombinasi buktinya adalah konfirmasi piutang, kombinasi buktinya konfirmasi plus pemeriksaan dokumentasi plus perhitungan estimasi piutang tertagih. Baru auditor bisa menyimpulkan piutang ini wajar, disajikan sebesar net realizable value. Piutang itu ada, semua yang ada sudah dicantumkan dan neraca, sebesar nilai yang dapat ditagih. Ya, dan itu memang milik perusahaan. Persediaan juga sama. Hasil konfirmasi belum bisa menjawab ownership. Ownership-nya dengan memeriksa dokumentasi. Kemudian kombinasi bukti itulah baru auditor bisa membuat kesimpulan wajar. Dan itu buktinya sudah ada di kertas kerja. Ya, berita acara pemeriksaan fisik diasumsikan sudah ada ya, karena sudah disalin ke kertas kerja. Kemudian juga pembacaan dokumen ya, tadi melakukan DTOC juga. Sehingga itu auditor bisa membuat kesimpulan bahwa persediaan oke. Oke, lanjut. Pak, maaf Pak, izin bertanya dulu Pak. Ya. Mengenai kesimpulan pemeriksaan ini di awal banget kan udah ada deal kalau batas materialitasnya 3% dari laba bersih. Nah, itu dialokasiin ke semua akun atau bagaimana Pak? Jadi misalnya apa total audit nanti? Karena dari audit piutang kemarin pun udah nggak wajar kalau. Ya. Jadi di perencanaan tentang mortalitas itu kan kita ambil mortalitas dari laba bersih sebelum pajak kan, ya. Nah, itu akan dialokasikan ke masing-masing akun, ya, sehingga nanti akan dilihat dari akun itu apakah kalau dia sampel tentu akan ada perhitungan sampling errornya, ya, misalnya kasih kali 2 kali lipat misalnya, ya. Nah, dari hasil alokasi itu baru auditor nanti akan membandingkan apakah persediaan itu kemarin kita sudah alokasikan belum kan? Halo? Iya, jadi kemarin baru kita total mortalitas itu harusnya kita alokasikan ke piutang, ke persediaan, ke aktiva tetap, ke akun-akun. Itulah dasar kita nanti melakukan penilaian apakah koreksi kesalahan ini melebihi batas mortalitas atau tidak. Kalau melebihi, mereka wajib koreksi. Kalau enggak, kita akan kualifikasi. Ya, seperti itu.
Tapi karena sekarang kita nggak tahu caranya, jadi nanti di kesimpulan pemeriksaan kita bilang tidak material karena gimana Pak? Kesimpulan pemeriksaan kan Salah. kita asumsikan kalau kita ada acuan koreksi, kita asumsikan koreksi kita diterima, sehingga kita membuat kesimpulan wajar. Sementara kita memberikan koreksi wajar dulu karena kita asumsikan diterima. Nanti pada akhir audit kan kita akan bertemu sama klien. Kita masukkan di modul 9 itu kan ini daftar koreksinya. Silakan pelajari, silakan kasih komentar. Nanti kita mungkin ada dispute, ya. Oh, ini nggak sepakat, kita lihat. Kalau menurut kita benar dan mereka tidak memberikan bukti yang meyakinkan kita akan kualifikasi karena nilainya material. Begitu. Tahapannya nanti pada saat exit meeting. Tapi kalau pada saat exit meeting mereka terima, ya udah nggak ada cerita materialitas lagi. Materialitas akan muncul pada saat usulan koreksi ditolak. Oke, lanjut. Pak, lagi satu Pak. Tadi yang penenakan dari DCA itu bukan seharusnya kita buat PPN Pak? Iya, memang ini untuk disederhanakan. Karena ini sifatnya promosi ke orang lewat, ya. Pertanyaannya menanggung PP-nya siapa? Ya. Ini biasa kalau promosi orang lewat dapat door prize, memang harus bayar pajak dulu gitu kan? Ya memang itu harus dihitung, tapi sementara ya dilewatkan dulu itu. Ya. Oh ya, makasih Pak. Ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan persediaan wajar dengan usulan koreksi yang ada. Ya. Nanti kalau usulan diterima, kita larikan ke batas materialitas. Kalau material kita kualifikasi. Laporan keuangan wajar kecuali persediaan kita tidak bisa meyakinkan. Begitu kalimatnya. Oke, lanjut. Ya, kelompok 3. Jadi sementara ada tambahan 2 koreksi ya. Koreksi nomor 7 dan koreksi nomor 6 dan koreksi nomor 7. Dan nomor 6 terkait dengan utang usaha dan nomor 7 terkait dengan promosi. Ya. Ke prosedur audit harga pokok. Selanjutnya yaitu untuk beban pokok penjualan, kita melakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan atau PBS dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik turun yang mencolok, perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perbandingan yang material. Untuk ini sudah diposting di RT3 Pak. Oke, dari awal kita sudah itu buat ya. Ini sebetulnya kalau mau detail bisa lagi dibuat oleh auditor ya per kelompok jenis produk ya. Sehingga bisa lebih tajam nanti analisisnya. Ada nggak yang aneh dari masing-masing kelompok produk tersebut ya. Tapi karena ini barangnya sedikit dan tidak banyak terus tidak ada masalah, itu mungkin merasa nggak perlu. Oke, cukup yang umum tadi. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya itu menghitung rasio dari CLBS, terus bandingkan dengan tahun lalu, dan terus kesimpulannya. Ini sudah diposting di RT3. Kemudian yang terakhir, yakinkan bahwa harga pokok produksi atau CLBS-nya sudah dicatat berdasarkan perhitungan yang cukup. Nah, ini tidak ada Pak. Oke. Ya, selanjutnya itu pemeriksaan pembelian. Yaitu melakukan pembandingan pembelian berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material.
Ini juga sudah diposting di R3. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan repembelian. Apakah ada penyimpangan yang merupakan compliance test ada di PO3. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan. Tolong tunjukkan. Kebijakan kan kebijakan di modul 3 ini ya. Ya, Pak. Nah, itu ngambil datanya dari mana tuh? Ini ambil datanya itu yang dari modul 3 buku 1, Pak. Dari CC order dilampirkan dokumen lampiran terakhir itu, ya. Itu diambil sebagai dasar untuk menguji test of control ya dan substantive test of transaction ya. Oke, ya tampilkan lagi Excelnya. Ya, jadi itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 transaksi ya. 5 transaksi, apa yang dicek oleh auditor ini? Yang dicek itu ada yang sampai F ini, Pak. Ya. Apakah ada verifikasi? Ya. 2 ada kelengkapan bukti pendukung. Yang ketiga ada otorisasi. Yang keempat ada posting kartu stok. Yang kelima ada posting ke buku besar kesediaan dan hutang. Lalu yang keenam ada posting buku besar hutang. Oke, sekarang coba yang pertama mathematical accuracy. Coba ambil satu invoice-nya. Ambilkan. Ini invoice yang tagihan dari supplier itu apa sih lampirannya? Dokumen yang dilampirkan itu order pembelian, kemudian laporan penerimaan barang, kemudian bukti pengeluaran bank. Tagihan suppliernya nggak ada ya. Artinya sementara akan dihitung kuantiti kali harga ya dari semua dokumen ini, dan kesimpulannya oke, nggak ada yang salah. 50 kali 1.050, 52.500, 20 kali 1.060, 32, 10 kali 2 juta, 20, total 104.500, tambah PPN, total 114.950. Oke. Balik lagi ke Excel. Ya, jadi yang pertama mathematical accuracy sudah dicek dan oke semua tuh dari 5 dokumen tadi ya. Oke, kemudian yang kedua kelengkapan bukti pendukung. Mana coba kelengkapan bukti pendukungnya? Balik lagi ke dokumen. Yang ini order pembelian. Kemudian habis order pembelian nomor 6, coba kode order pembelian nomor berapa nih? Order pembelian laporan penerimaan barang. Klop nggak tuh? Coba. Order pembelian yang nomor 060 coba. Yang PT ini 060. Ya. 060 laporan penerimaan barangnya tanggal 18 Oktober. Sama enggak? Ya. Ya, sama berarti ya. Kemudian harusnya ada invoice, enggak ada invoice-nya ya. Ada tagihannya ya, ada fakturnya. Oke, ya dianggap itu sama, yang di order memang yang diterima barangnya. Ya, itu juga mungkin nanti yang akan ditagih dan yang akan dibayar ya. Oke, balik ke Excel-nya. Yang ke C apa? Yang ke C itu otorisasi. Otorisasi, coba lihat bukti bank. Disetujui oleh siapa? Ya, ini semua pengeluaran bank ada yang menyetujui. Ya, yang tanggal 10 Desember disetujui ada oleh Pak Agus. Pak Agus apa nih jabatannya nih? Pak Agus itu ya orang keuangan PTPT lah ya. Ya, oke. Kemudian ya semuanya disetujui. Artinya dan ini mengacu kepada SOP-nya perusahaan. Artinya
pembayaran sampai batas tertentu mungkin cukup si A. Kemudian melewati batas tersebut si A dan si B dan seterusnya. Oke, balik lagi ke Excel lagi. Apalagi ini cek laborator. Yang gede posting kartu stok. Posting kartu stok. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini penerimaan barang tanggal misalnya penerimaan barang tanggal 18 Oktober yang dari PT Yuki 50 unit. Nah, kartu stoknya dianggap sudah diposting kartu stok dengan benar ya, nggak ada datanya di sini ya. Ya, dianggap auditor sedang ngecek ini bahwa yang penerimaan barang dari PT Yuki Superior Comfort 160, kuantitas 50. Nah, kita cek kartu stoknya tanggal 18 Oktober ada nggak tambahan 50? Ada nggak tambahan 20 untuk Comfort 180? Ada. Oke, balik ke Excel. Ya, artinya barang yang diterima dicatat completeness ya. Kemudian yang D tadi yang D sekarang E. Yang E itu posting ke buku besar persediaan dan hutang. Ya, ini juga sama. Ya, artinya kita harus lihat jurnalnya. Apakah tanda terima barang ini ada invoice-nya, akan kita catat debit inventory, kreditnya hutang kepada PT Yuki. Dianggap sudah kita cek dan ada. Demikian juga pada PT Flora, Mahoni, Opa, dan Yuki. Oke, yang F. F itu posting ke sub buku besar. Oh iya, posting ke sub buku besar. Buku besar kalau nggak salah ada subnya ya. Ada nggak? Nah, ini ada nih halaman 82. Coba kita lihat di halaman 82 yang misalnya yang ke Flora ya, ke Yuki tanggal 30 Desember FF 176 dengan itu FF 176 pembelian Nah, ini ya pembelian 52.500. Iya, ada ini dilampirkan aja apa invoice-nya ya. Tapi ini ada penerimaan barang yaitu Superior Comfort 160 50 unit. Ini memang di order yang ordernya 0084. Ya, kepada PT Yuki medium comfort. Ya, ini diasumsikan ini nggak ada dokumen lainnya, tapi intinya posting itu sudah dilakukan, yaitu dengan di jurnal debit persediaan, kreditnya hutang, strip PT Yuki. Ya, persediaannya strip sesuai dengan persediaan yang diterima. Ya, misalnya di sini diterima Superior Comfort, tentu dicatat di sub buku besarnya Superior Comfort. Oke, lanjut berikutnya. Misalnya sudah semuanya? Oke. Ya, artinya auditor setelah mengecek dokumen invoice dari customer yang ada lampiran tanda terima barang, yang ada lampiran order dari PT Peta, kemudian termasuk juga mungkin mengecek bukti bayarnya kalau nanti ada pembayarannya ya. Sehingga bisa menyimpulkan nggak ada masalah ini. Ya, artinya semua transaksi pembelian telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Oke, lanjut. Jadi itu
melakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jual transaksi selama tahun bulan. Dilakukan ini? Tidak ada, Pak. Kemudian enggak, Pak. Oke, karena anggapannya memang ada ya. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga, syarat pembelian, dengan mencocokkan pada pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan barang atau review report. Itu ada di TOC juga, Pak. Kemudian untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktor pembelian. Itu ada, Pak. Selanjutnya, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit juga sudah. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa pajak juga sudah. Kemudian lakukan sisa batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal baca, dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Untuk pencatat pembelian, ya kita cek minta dokumen barang pada akhir tahun dan pada awal tahun berikutnya ya. Oke, lanjut. Untuk mencatat pembelian tanggal dan laporan penerimaan barang dibandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian itu ada, tapi untuk catat nomor dan tanggal dari laporan pengiriman barang retur dibandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian itu tidak ada. Ya, artinya nggak ada buku retur ya. Iya. Selanjutnya, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembelian. Itu tidak ada, Pak. Kali itu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan itu sudah diposting di F. Oke, bagaimana kesimpulan di F-nya? Buka yang F deh. Untuk kelompok kami menyimpulkan bahwa menurut pendapat kami saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dilakukan penyesuaian tadi. Ya, sesuai dengan bukti yang ada, ya bukti konfirmasi, bukti tanya jawab, bukti dokumentasi, ya sehingga betul merasa punya cukup bukti yang menyimpulkan sehingga bisa menyimpulkan wajar. Oke, lanjut. Utang usaha yang terakhir. Selanjutnya itu prosedur audit untuk utang usaha. Yang pertama, minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditor ke buku utang, kemudian lakukan rekonstruksi. Minta daftar utang usaha itu daftar utangnya di halaman 82, lanjutkan dulu halaman 82. Utangnya kepada 2 PT ya, yang masih terbuka ini ya. Oke. Iya. Saldonya 186 dan 111 ya. Oke, lanjut. Kemudian bukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditor. Itu ada di dilakukan dulu. Sudah dilakukan. Sudah ada di modul. Oke, dan sudah ada jawabannya. Coba lihat. Lihat jawab apa? Rekap jawaban konfirmasinya. Kapitulasinya aja. Kertas kerjanya aja. Yang M kali ya. M satu kali. Nah, ini dia. Ya, ini sudah dikirim konfirmasinya dan sudah dan menjawab dua-duanya ya. Nah, apa kesimpulannya? Ada yang confirm balance, ada yang report differences itu. Yang confirm nggak masalah, oke clear. Yang Yuki, nah gimana ceritanya nih? Jadi yang Yuki ini Pak, berdasarkan klien itu catatannya 101 juta. Oke. Sedangkan dikonfirmasi itu di buku 2 halaman 53. Nah, sini Yuki mereka bilang kalau yang mereka catat itu bukan 101 juta tapi 138 juta 500 ribu.
Iya. Jadi karena itu di MM 1.1 kita posting perbedaannya di sini 132 dikurang sama yang dicatat oleh pihak PETA 101 juta. Jadi selisihnya 30.500.000. Oke. Ini koreksi apa tidak? Ini yang dikoreksi itu yang di sini, Pak. Bukan yang ini. Kan isinya beda ini. Yang di sini. Nah, ini yang benar Yuki, apa yang benar PT PETA ini? Yang benar PT PETA, Pak. Kenapa PT PETA benar? Dan buktinya apa? Sebenarnya nggak salah di rekening koran. Coba rekening koran. Modul 4. Halaman Pembayaran 3.500 itu. Rekening koran juga ada. Di buku bank perusahaan. Ini. Oke. Ternyata oleh PT PETA sudah bayar, tapi oleh Belum dicairkan. belum dicairkan. Ya, bilet gironya belum dicairkan. Itu urusannya PT Yuki. Yang jelas PT PETA sudah menyerahkan bilet giro tertanggal 28. Ya. Artinya itu urusan PT Yuki mungkin terselip barangkali di sana. Sehingga PT PETA sudah benar, tidak perlu koreksi. Berarti di Excel-nya tolong dikasih keterangan. Tidak perlu koreksi. Ya, silakan. Ini kan kasusnya sama ya Pak, seperti yang PD Jambu transaksi dengan PT PETA. Cuma di PD Jambu itu di dalam fakturnya tertulis bilet giro tidak akan dianggap sebelum dicairkan ya Pak. Apa? Tidak sebelum cair. Artinya kalau misalkan seperti ini kan artinya si PP Yuki-nya udah benar Pak. Maksudnya PT PETA-nya oleh catatan PT Yuki memang membayar karena belum dicairkan, belum cair bilet gironya. Bagus. Jadi begini, pembayaran itu kan ada 3. Pertama, pembayaran cash tunai selesai. Ya, pokoknya begitu diterima uang tunai, dicatat nggak dicatat, udah selesai urusan perusahaan. Saya kan dicatat, ya, debit PT Yuki, kredit cash tunai. Yang kedua, bayar dengan bilet giro. Yang ketiga, bayar dengan cash check, ya, check cash. Itu bilet giro sama cek itu dua hal yang beda. Kalau bilet giro, lihat tanggal bilet gironya. Hari ini tanggal 14 Juli. Kalau saya tulis bilet giro tanggalnya 20 Juli, hari ini orang yang terima bilet giro saya datang ke bank, cairkan, nggak akan dicairkan oleh bank, karena tanggal bilet gironya tanggal 20 Juli. Terus bedanya. Yang kedua, cek. Hari ini tanggal 14 Juli. Saya tulis cek tanggal 20 Juli. Hari ini datang ke bank cair. Ya, jadi dua model pembayaran yang berbeda. Karena kalau cek tanggal berapapun kalau datang ke bank cair, itu aturan BNI. Tapi kalau bilet giro, lihat tanggalnya. Ya, sehingga dalam praktek orang biasanya sudah ngasih bilet giro langsung 10 lembar. Tiap bulan tanggal 2, bulan Juli, tanggal 2, bulan Agustus, tanggal 2, bulan November, September, segala macam. Sehingga mereka cair sesuai dengan tanggalnya. Nah, balik ke piutang yang kemarin, modul 2, itu bilet gironya tanggal 2 Januari 2013. Sehingga belum cair, belum terjadi pembayaran. Clear. Nah, sekarang bilet giro yang terbitkan oleh PT PETA. Tanggal bilet gironya tanggal 28 Desember. Udah boleh cair. Kalau PT Yuki belum cairkan, itu urusan PT Yuki. Barangkali dia nggak sempat atau dia terselip. Tapi sudah cair karena tanggal bilet gironya tanggal 28. Gitu ya? Pak. Ya. Yang aku baca di rekening koran dari Bank Bini itu Pak, tidak ada sama sekali transaksi yang terjadi pada tanggal 28 Pak. Iya. Karena bilet giro itu harus PT Yuki harus cairkan ke bank. Tapi PT Yuki bilet gironya masih disimpan atau terselip sama dia. Tapi
itu urusannya PT Yuki. Kenapa dia mau mencairkan? Kan buat company dia sudah bayar. Ya, artinya tanggal 28 kemarin sudah bisa cair. Tapi kalau sampai dengan akhir tahun dia mau cairkan, itu udah bukan urusannya company, itu udah urusannya PT Yuki. Ya, itulah kenapa kita belajar rekonsiliasi bank, ya, pada saat kita belajar pengantar akuntansi, yaitu perusahaan sudah mengeluarkan cek, tapi supplier belum mencairkan, sehingga perusahaan sudah benar, sudah harus dikurangkan dari perusahaan. Rekening koran bank belum cair, itu urusan rekonsiliasi. Ya, ingat pada saat kita melakukan rekonsiliasi bank. Ya, jadi dalam hal ini PTPK sudah benar, dia sudah catat di buku banknya. Kok belum cair? Itu urusan PT Yuki, sehingga kita akan bikin rekonsiliasi kas bank kan. Sebetulnya maksimal PT Peta boleh mengeluarkan cek lagi berapa sih? Itu lihat hasil rekonsiliasi. Kalau hasil rekonsiliasi menunjukkan saldo 6 miliar, yang maksimal 6 miliar. Walaupun dari rekening koran masih 7 miliar, tapi legalitas maksimal perusahaan menerbitkan cek 6 miliar. Kenapa? Ada kemungkinan yang 1 miliar besok akan mencairkan atau hari ini mencairkan. Karena dia belum sempat aja, udah pegang cek tapi belum sempat mencairkan. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Pertanyaannya bagus, ya, supaya nggak bingung. Pada saat kita melakukan rekonsiliasi kas bank, itu filosofinya seperti itu. Perusahaan sudah menerbitkan cek, supplier belum mencairkan. Perusahaan harus mengeluarkan dari rekeningnya, walaupun rekening koran banknya belum berkurang, tapi di catatannya harus berkurang, karena haknya sudah berpindah. Bahwa supplier belum mencairkan, itu urusan masalah waktu. Ya. Apa itu mereka? Ya. Mereka itu apa? Ya. Ada lagi yang pertanyaan? Jadi pertanyaan bagus, itu jangan sampai bingung ya, pertanyaannya bagus tadi, tolong dicatat itu. Ya. Saya jadi bingung tadi Bapak bilang miliar giro sama cek sistemnya beda, bukan cek juga bisa ngebatasin tanggal pencairan, Pak? Kalau cek kapanpun di tanggalnya, ini sekarang tanggal 14 Juli. Saya tanggal cek tanggal 20 Juli, yang pegang cek datang ke bank hari ini cair. Itu aturan lainnya begitu. Tapi kalau 20 Juli, saya tanggal 20 datang ke bank hari ini tidak cair. Tunggu tanggal 20. Oh, harus pas hari itu berarti harus giro. Ya. Oh iya. Jadi itu kan paham instrumen pembayarannya ya. Oke. Ada lagi? Oke ya. Jadi itu pertanyaannya bagus supaya kita tidak bingung bayar dengan cek dan bayar dengan bilet giro. Ya, bilet giro itu bisa tanggalnya mundur berbulan-bulan ya. Tapi kalau cek mau tanggalnya mundur nggak mundur, datang cair. Oke, lanjut kelompok 3. Baik, Pak. Ya. Lanjut. Artinya yang selisih PTPK sudah benar, tidak perlu koreksi. Ya. Jadi lanjut ke prosedur lagi, Pak. Ya, kita akhirnya prosedur. Ini kan kita sudah praktikum, ya. Gampang kalau auditnya, kita ikut prosedur aja. Kalau kita mau tambah-tambah, kita nggak mau eksekusi, ya nggak mau eksekusi karena kasih keterangan nggak relevan atau nggak material. Ya. Jadi, ya segampang itulah ngauditnya. Bikin profitnya yang susah. Oke, lanjut. Lalu prosedur selanjutnya itu selanjutnya catat utang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Itu tidak ada debit, lalu
dalam praktek kalau company punya hutang ke 200.000 customer, ada kemungkinan saldonya nggak kredit. Salah satunya karena mungkin kelebihan bayar atau kalau udah ngasih DP, ya. Sehingga itu sering terjadi. Sehingga itu perlu aware. Oke, lanjut. Selanjutnya, misalkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, dan utang untuk pembayaran pembelian aset tetap dan lain-lain. Itu nggak ada ya. Jadi ini program audit yang memang dirancang umum berlaku untuk kantor akuntan ngaudit apapun pakai program audit ini. Sehingga ada kemungkinan pada saat ngaudit satu PT ada langkah-langkah yang tidak relevan karena memang tidak ada. Oke, lanjut. Selanjutnya, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap mengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Pertama, terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui per tanggal hasil konfirmasi. Itu nggak ada. Artinya dua bulan hasilnya. Ya. Ya, jadi karena lu pasti berarti nggak ada masalah. Ya. Oke. Lanjut. Terus selanjutnya bila saldo akhir akun diragukan, itu juga nggak ada. Lalu selanjutnya bila pengendalian internal atas pembelian yang dianggap terlalu lemah, itu juga. Kemudian selanjutnya teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu ada dan diposting di MS1.1. Tadi selisihnya yang mana? Yang PT UK aja kan? Ya. Udah clear ya, PT UK udah clear, selisih sudah kita bisa telusuri. Perusahaan sudah bayar melalui biliet giro tertanggal 28, sehingga sudah selesai perusahaan, tinggal PT UK aja kapan-kapan ada waktu dia cairkan. Lanjut. Selanjutnya, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur daftar mutasi dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Itu juga diposting di MS. Ada itu konfirmasi dijawab semua kan? Apa sih? Itu udah dijawab semua. Ya. Kemudian selanjutnya, bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti tidak relevan karena kita melakukan pertambahan neraca. Ya, ini tidak relevan, tidak digunakan. Oke, lanjut. Periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Nggak ada persoalan utang ya? Nggak ada persoalan utang ya? Oke, lanjut. Selanjutnya lakukan tes subsequent payment dan uji visa batas tes cut off untuk visa batas tanggal neraca. Ini pembayaran setelah tanggal neraca seperti juga piutang ya. Ada nggak peta bayar setelah tanggal neraca? Oh ada. Ya untuk meyakinkan auditor. Memang hutang per tanggal tersebut memang ada buktinya ada pembayaran setelah tanggal neraca ya. Oke. Padahal sih sudah konfirmasi, sudah dijawab, sudah clear. Sebetulnya ini nggak perlu. Oke. Ya lanjut. Lalu buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Ya apa kesimpulannya? Kesimpulan pemeriksaan itu, menurut pendapat kami, saldo utang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Oke ya, jadi konfirmasi sudah menunjukkan bahwa hutangnya tidak ada masalah, buku dokumentasi melalui cek ke buku rekening bank dan juga buku bank, ya setelah pembayaran bank menunjukkan memang perusahaan sudah membayar sehingga angka hutang bisa diyakinkan ya dan wajar. Oke. Sudah?
pertanyaan dari kelompok lain atau dari mahasiswa yang lain? Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin ini sudah ditanya sebelumnya, tapi saya kurang mengerti itu Pak. Atau mungkin saya silap. Di sini di halaman 81 modul 3 buku 1 dikatakan pada tanggal 31 Desember 2012 telah membeli 50 unit meja komfort 950.000 dari Yuki. Sebentar. Titik berapa? Titik 4. Nah itu Pak. Oke, yang keempat Pak. Ya. Pembelian itu cuman di halaman katanya nanti tanggal 31 Ester kecepatan ternyata dan Andi belum nyata. Di halaman berapa? Di halaman 91. Ya, 91. Saya kurang tahu ini apakah ini barangnya, tapi di situ dibuat Medium tanggal 30 Desember. 160 Yuki. Medium comfort 160 Yuki ya. Tanggal itu tanggal 30 Desember dan tanggal 30 itu Andi udah nyata Pak. Apakah ini barang yang sama atau gimana? Ya. Jadi di sini pada tanggal 30 Desember telah membeli 50 unit medium comfort dari PT Yuki. Pesanan belum datang, tapi Saudara Esther telah mencatat. Ini laporan penerimaan barangnya terlalu cepat ini dibuat. Ya, kan tadi diinformasikan bahwa udah dicatat. Ya, padahal harusnya laporan penerimaan barang ini belum mencatat ini. Ya. Jadi laporan penerimaan barang yang perlu dikoreksi ini. Ya, karena barangnya belum datang kok sudah muncul laporan penerimaan barang. Ya, karena kalimatnya bahwa barangnya belum datang. Ya. Tapi Saudara Esther telah mencatat, terlalu cepat mencatatnya. Sementara orang gudang nanti kalau barang sudah ada baru dia terbitkan tanda terima barangnya. Ya. Ini tanda terima barang diketahui oleh Andi. Ini laporan penerimaan barangnya kurang tepat ini. Ya. Artinya laporan penerimaan barangnya tanggal di Januari 2013. Ya. Jadi ini laporan penerimaan barangnya bukan tanggal 30 Desember. Ini 2 Januari 2013 saja, biar nggak bingung. Ya. Oke, ada lagi? Ya, dari yang lain ada lagi? Nah, kalau nggak ada tugas hari ini semua mahasiswa sebelum jam 12 malam masing-masing email ke saya ke fadlil.81@pknstan ya. Modul 1 yang sudah saldonya balance, linknya udah benar. Ya, semua mahasiswa, ini bukan diwakilkan kelompok. Karena ini diharapkan semua mahasiswa bisa menyelesaikan Excel ini. Ya, jangan ngopi ke temannya aja, tapi paham cara dan juga teliti cara buat linknya, cara buat jumlahnya. Jadi koreksi tadi kita sudah sepakati, ada tambahan 2 koreksi. Ya, kelompok 2 ada 5 koreksi. Kelompok 3 ada tambahan 2 koreksi. Ya. Sehingga Excel-nya perlu dilakukan adjustment lagi. Terkait dengan kertas kerja, tadi sudah disiapkan ini semua kertas kerjanya yang mengacu kepada program audit. Program audit mengacu kepada tujuan audit. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak clear ya, tadi sudah saya clearkan laporan penerimaan barang tahun 2013 biar nggak bingung. Kemudian yang PT Yuki belum mencairkan bilet gironya pada tanggal 28. Ada lagi yang perlu diklarifikasi? Biar nggak bingung. Ya, kertas kerjanya sudah lengkap ya. Kemudian terkait dengan pengendalian yang sekaligus juga dengan substantif transaksi sudah dilakukan ya, contoh-contoh tadi ya, kelengkapan dokumen, otorisasi itu terkait. Ya, silakan. Yang MM12 saya boleh bertanya cara ngisinya? Soalnya yang MM12 ini kan dengan yang kemarin ya. Ini hanya alat auditor, terutama kalau dia punya hutang banyak atau punya piutang banyak, dia kan perlu membuat keputusan. Misalkan dia kirim konfirmasi
300 konfirmasi, yang balik 200. Kira-kira cukup nggak? Kalau udah cukup, ya udah dia tidak perlu kirim ulang. Tapi kalau nggak cukup, dia kirim lagi sekali lagi. Datang lagi 20, masih 80 nggak menjawab. Nah, 80 nggak menjawab, apakah seluruhnya akan dicek dokumen, membutuhkan waktu banyak sekali itu. Ya, jadi ini hanya untuk alat analisis langkah apa yang akan auditor lakukan terkait dengan kecukupan bukti. Kalau ini kan clear ini hutang, ada masalah, udah selesai ini. Yang nggak dilakukan juga tidak apa-apa, karena udah bisa terjawab. Dua-duanya menjawab 100%. Ya, jadi Pak, secara teknisnya nggak tahu cara ngisi sebenarnya gimana Pak. Soalnya begini, saya udah cek bukti sebelum kertas audit sebelumnya yang 2011 audit utang. Saya bandingin cara nulisnya sama yang nulis piutang kemarin. Itu beda caranya Pak. Harusnya sama. Ya, jadi di sini kan ini kalimat bahasa Indonesia menurut konfirmasi, kembalikan ke bahasa Inggrisnya. Confirm balance, report differences, not reply. Ya, itu aja kembalikan ke sana. Itu kalimatnya disesuaikan dengan kalimat bahasa Inggrisnya sehingga lebih mudah dipahami. Ya, kalau ini kan yang dikirim cuma dua-duanya menjawab. Cuma yang satu angkanya report difference yaitu beda, yang satu angkanya cocok. Yang intinya begitu kalimatnya. Ya. Berarti ini misalkan pun kita beda cara nulisnya nggak apa-apa ya? Intinya substansinya paham tadi. Kirim konfirmasi itu reaksinya pertama tidak menjawab, yang kedua menjawab dan confirm balance-nya cocok sesuai. Yang ketiga menjawab balance tidak sesuai, itu aja intinya. Ya, dari pertama jumlah konfirmasinya, kedua angka rupiahnya. Ya, substansinya itu aja. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang mau tanya yang apa? Yang pare di M1 Pak. Oke, tolong pare M1. Ya. Enggak ada pertanyaan. Itu angka 52250 itu asalnya dari ada parenya nih. Yang 250 yang pertama, dari yang koreksi pertama, yang nomor 6. Coba lihat koreksi nomor 6. Nah, ini Pak. Ya, ini dia. Ya, 50 unit. Yang belum diterima, yang tadi tanda terima barangnya mesin 2013, biar nggak bingung. Oke. Oh iya. Terus yang selisih dengan antara apa? Antara konfirmasi dengan catatan buku si PPTK yang 101 dengan 138 itu diajukan saja Pak. Yang mana yang masuk dalam pare? Oh, ini kan tadi sudah dijawab bahwa PTPK sudah bayar. Ada dilihat gironya tadi di buku banknya PTPK nomor 4. Ya. Tapi Yuki belum mencairkan. Itu urusannya Yuki. Kenapa dia nggak mencairkan? Oh, oke. Makasih Pak. Yuk. Ada lagi yang lain? Ya, jadi pekerjaan auditor mengeksekusi program audit. Bukti dieksekusi, di programnya diconteng. Kalau data kerjanya ada indeksnya. Sudah, ini aja buktinya. Nah, bukti ini auditor pikir-pikir, bisa nggak membuat kesimpulan audit? Ya, apakah memenuhi kriteria bukti yang menyimpulkan? Belum, tambah lagi. Karena kan bisa membuat kesimpulan audit, detailnya kombinasi bukti. Bukti konfirmasi saja tidak cukup untuk membuat kesimpulan wajar. Bukti pemeriksaan fisik saja tidak cukup untuk membuat kesimpulan wajar. Sehingga perlu bukti tambahan tanya jawab, inquiry, perlu tambahan bukti dokumentasi. Nah, sudah, sehingga auditor bisa menjawab terkait dengan persediaan, memang persediaan itu ada, memang lengkap, valuasinya tepat, klasifikasinya benar, kemudian nilainya juga tepat, ya, nggak ada yang barang usang. Itu dari bukti tadi, pemeriksaan fisik, tanya jawab, dokumentasi, baru buat kesimpulan, persediaan wajar. Ada usulan koreksi dengan catatan usulan koreksi diterima. Kalau usulan koreksi nggak diterima,
balik ke perencanaan mayoritas. Untuk persediaan, batas mayoritasnya berapa? Batas mayoritasnya misalnya 300 juta. Koreksinya berapa usulannya? 320 juta. Nggak mau dikoreksi, kualifikasi. Ya, ada lagi yang pertanyaan? Permisi Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan di sini kan PT Peta yang benar Pak. Ya, PT yang benar. Apabila Yuki yang benar Pak, jadi kan harusnya dia jadi 138 harusnya kalau PT Yuki yang benar jadi harusnya kan jadi 138. Iya. Jadi yang di sini gimana Pak? Kenapa? Yang di M1 ini. Kalau yang benar, berarti kan dikoreksi. Ya, artinya PT Peta sudah mencatat debit utang pada PT Yuki, kredit cash in bank. Koreksi balik harusnya belum dicatat, orang belum cair tanggal beliau kira tanggal 2 Januari. Sehingga akan dilakukan koreksi debit cash in bank, kredit utang pada PT Yuki. Begitu. Kalau beliau kira tanggal 2 Januari 2013. Berarti dua-duanya ini diisi ya Pak? Kenapa? Yang keisi kan cuma di PT Yuki. PT Yuki utangnya bertambah, tambah 37500 karena belum cair per 31 Desember. Karena baru bisa cair tanggal 2 Januari 2013. Baik. Kalau yang 52.500 kan tadi udah clear tadi. Ya. Ada lagi? Jadi kalau ternyata memang PT yang salah, ya tambahin kredit 37500, hutangnya bertambah. Ada lagi? Cukup ya? Jadi semua mahasiswa meng-email ke saya hari ini sebelum jam 12 modul 1 yang sudah ada koreksi audit dari modul 2 dan modul 3 yang sudah di link nomor koreksi 1, 2, 3, 4, 5 untuk modul 2, 6, 7 untuk modul 3, dan juga ada kontrol selisih di sheet yang aset, ya, sehingga ketahuan selisih apa tidak. Yang ada pertanyaan? Kalau enggak, tolong ditutup pada kelompok 3. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Oke ya. Selamat siang sampai minggu depan lagi ya. Selamat mengerjakan tugas linknya. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak.